Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar Python. Nah, saya akan membahas tentang loop control. Yang pertama ada break, yang kedua di sini ada continue, yang ketiga ada pass. Nah, saksikan video saya berikut ini. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang loop control, yaitu ada di sini break, dan continue, dan pass. Nah, loop control mengubah proses urutan perulangan, dan loop control di Python ini mendukung yang pertama ada break, kedua continue, yang ketiga dan pass. Nah, di break ini Python menghentikan perulangan secara langsung setelah menemukan break statement dan melanjutkan ke statement Python yang lain jika ada. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di gambar di samping ini. Nah, di sini mulai perulangannya. Nah, ini akan berjalan langsung ke dalam urutan item. Nah, jika dia bernilai true, maka dia akan melangsungkan ke break. Nah, dan di break ini dia akan, kalau dia bernilai yes, maka dia akan langsung ke akhir perulangan. Jika dia tidak bernilai yes, maka dia akan sisa urutan perulangan dulu, maka langsung berjalan. Jika bernilai false di sini, maka dia akan lanjut ke urutan item, dan bernilai false maka dia akan melanjutkan programnya ini ke akhir perulangannya. Nah, dia akan berjalan nih ke akhir perulangannya ini. Nah, jadi intinya di sini, jika ada perulangan dan Python masuk ke perulangan dan menemukan break, dia akan langsung keluar dari perulangan dengan menghiraukan sisa urutan perulangan selanjutnya. Nah, jadi setelah itu, baiklah, mari kita contohkan kode programnya di IDLE kita di Python. Baiklah, di sini langsung saja kita buka IDLE kita masing-masing. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu file new baru, di sini format baru. Nah, langsung saja di sini kita save terlebih dahulu ya guys ya. Di sini kalian terserah mau save di mana. Di sini saya save di data D dengan nama, di sini saya buat break 1. Nah, setelah itu langsung saja kita save. Setelah kita save, kita tuliskan di sini perulangan for. Nah, perulang for ini juga sama dengan while. Sama saja, lalu kita ketikkan di sini for urutan nomor. Nah, di setiap spasi ini saya buat dengan underscore urutan nomor. Kita buat terlebih dahulu kode programnya di sini, kita tulis. Nah, setelah kita tulis seperti ini, urutan underscore nomor in rank buka kurung 1 sampai dengan 9. Saya buat di sini contohnya 9. Terserah kalian membuat berapa. Lalu di sini saya langsung saja saya enterkan. Setelah itu ketik di sini print buka kurung terlebih dahulu, lalu tanda petik 2, buat programnya seperti ini. Ini nomor, lalu setelah kita ketik seperti itu, kita buat seterusnya tanda petik tutup 2 lagi, lalu kita koma, lalu kita ketikkan urutan underscore nomor. Nah, lalu kita tutup kurung. Setelah itu, lalu kita jalankan di Python kita. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ini nomor 1, ini nomor 2, dan sampai dengan 8. Nah, jadi mengapa di situ hanya sampai 8? Karena di sini di Python ini kalau kita buat 1 sampai 9, maka hasilnya akan minus 1. Maka menjadi 8. Nah, setelah itu kita balik lagi ke program Python kita. Di sini kalau kita ingin menggunakan
break. Misalnya di sini kita buat dengan contoh di sini if urutan underscore nomor. Nah, di sini kita buat dulu programnya. Nah, di sini kita buat seperti ini, guys. If urutan underscore nomor lalu sama dengan, kita buat di sini contohnya, terserah kalian mau buat berapa. Saya di sini membuat contohnya itu 7. Nah, lalu kita titik 2. Lalu kita ketikkan di bawahnya itu. Nah, yang tadi kita ketikkan breaknya. Lalu kita jalankan, kita okekan di sini. Nah, maka dia akan muncul hasilnya seperti ini. Ini nomor 1, 2, sampai dengan 6. Seperti yang tadi juga sama, karena di sini ada break, jadi pemberhentiannya di 7. Nah, setelah itu, karena pemberhentiannya di 7 di sini, karena ada breaknya, maka yang print di bawahnya ini tidak dijalankan. Maka jadilah hasilnya seperti ini. Oke. Lalu di sini kalau kita ingin merubah, contohnya di sini 7, kita ganti di sini menjadi 9. Nah, lalu kita jalankan lagi, kita okekan. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. 1 sampai dengan 8. Nah, sama hasilnya 1 sampai dengan 8 karena dia menghasilkan minus 1 juga, jadi dia 8. Nah, jadi di sini setelah kita buat menggunakan break. Nah, jadi seperti itulah program yang kita buat tadi. Maka menghasilkan seperti ini. Nah, jadi di sini di program ini saya ingin membuat yang namanya contoh perulangan bertingkat, yaitu perulangan di dalam perulangan. Nah, mari kita ketikkan saja di sini. Kita hapus terlebih dahulu program yang tadi, lalu di sini kita ketikkan for x in. Nah, kita ketikkan dulu programnya seperti yang saya buat di sini. For x in, lalu tanda petik kita buat, terserah kalian membuat dengan nama apa. Di sini saya buat contohnya di sini Rizky. Lalu kita tanda petik lagi, lalu kita tutup titik 2. Nah, lalu jangan lupa di bawahnya kita buat di sini kita ketikkan print x. Jadi kalau kita buat begini saja tanpa adanya break, lalu kita runkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan perulangan bertingkat, yang mana setiap perintah akan dieksekusi. Di sini contohnya Rizky, lalu di sini ini nomor 1. Nah, di bawahnya Rizky, ini nomor 2 dan seterusnya. Nah, seterusnya ini seperti ini sampai dengan 8. Inilah yang dinamakan dengan perulangan bertingkat, yang mana setiap perintahnya akan dieksekusi. Nah, jadi setelah itu di sini misalnya kita buat break statement, di mana di sini seperti ini contohnya. Kita buat di bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan saja di sini if x sama dengan 2 kali sama dengannya. Lalu kita buat contoh di sini di pertengahan huruf karakter tadi. Saya buat di sini contohnya S-nya. Lalu kita tutup. Nah, lalu kita buat di bawahnya itu, setelah kita buat S. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditutup. Lalu, nah setelah itu kita enter, kita klik di sini break. Nah, yang tadi. Nah, setelah kita buat break, setelah kita berikan lalu kita jalankan di sini, kita okekan saja, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Dia hanya mengeluarkan RI karena di tengah tadi kita buat S-nya kita berikan. Nah, seperti ini.
Lalu di sini itulah yang dinamakan dengan break. Nah, kita lanjut di sini membahas tentang yang continue yang kedua. Berbeda dengan break, dengan continue hanya men-skip perulangan urutan sekarang dan melanjutkan ke urutan berikutnya. Lalu akan berakhir jika urutan itemnya habis. Nah, bisa kita lihat di sini mulai perulangan lalu menuju ke urutan item. Jika dia bernilai true, maka dia akan jalan ke continue. Nah, apabila dia bernilai yes, dia akan di continue ini dia akan langsung ke urutan item. Namun ketika sudah dia tidak bernilai yes, dia bernilai no, maka dia harus berjalan dulu ke sisa urutan perulangan. Lalu menjalan ke urutan item, dan jika bernilai false, maka dia akan berjalan ke akhir perulangan. Nah, jadi intinya di sini gambar di samping ini adalah jika ada continue, dia akan men-skip kode sisa urutan perulangan dan akan melanjutkan perulangan selanjutnya. Baiklah, mari kita contohkan saja program yang tadi kita gantikan. Di IDLE-nya kita gantikan saja di sini break-nya. Nah, break-nya di sini kita gantikan dengan kita hapuskan terlebih dahulu. Kita gantikan dengan continue ya. Nah, di sini kita hapus. Kita hapus lalu kita ketikkan continue seperti ini. Setelah kita ketikkan continue, lalu kita runkan atau kita jalankan di sini F5. Nah, hasilnya akan setelah kita oke, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Nah, jadi hasilnya di sini ini nomor 1, nomor 2 sampai dengan 8. Nah, hasilnya itu kan kenapa seperti itu? Seperti ini. Nah, kenapa di sini hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Langsung ke 5. Karena di sini di programnya telah kita tuliskan if urutan nomor sama dengan 4. Maka yang di continue yang di skip itu adalah 4-nya di sini. Nah, 4-nya yang akan hilang di sini. Jadi dia dari 1, 2, 3 langsung ke 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itulah karena dia menggunakan continue atau men-skip kode programnya. Nah, lanjut. Setelah kita lihat di sini programnya, maka di sini yang hilang adalah 4-nya. Nah, apabila kita contohkan sekali lagi di sini, kita ganti saja. Kita ganti di sini menjadi 5, lalu kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia akan men-skip bagian 5 ini. Yang mana telah kita buat. Nah, di sini akan hilang. Ini nomor 5-nya akan hilang. Nah, apabila di sini kita buat break-nya ini kita ganti menjadi continue, coba. Kita ganti, kita hapuskan break-nya menjadi continue. Maka setelah kita gantikan menjadi continue, kita lihat di sini. Setelah itu kita runkan, lalu kita okekan. Nah, inilah hasilnya. Dia akan men-skip S-nya karena tadi perintahnya di S-nya kita skip. Nah, kita lihat di sini kan tidak ada S-nya karena di perintahnya di S ini kita continue, yaitu kita skip. Nah, makanya di sini hanya menghasilkan RIKI. S-nya itu akan hilang karena kita continue tadi. Jadi hasilnya RIKI ini nomor 1 sampai dengan seterusnya. Setelah kita continue, S-nya ini maka akan hilang. Nah, itulah yang dinamakan dengan program menggunakan continue. Yang mana di 5 dan di S-nya ini dia di skip, di continue. Nah, baiklah.
Setelah kita pengertian dari continue ini, kita masuk ke pengertian yang past. Past statement. Ini adalah null statement yang tidak akan terjadi apa-apa jika dieksekusi di Python. Mungkin terkesan dengan sama komen atau komentar. Bedanya kalau komentar diabaikan, sedangkan past ini tidak. Baiklah, mari kita contohkan di program yang tadi di continue ini, di program di Python. Kita buka terlebih dahulu yang Python kita tadi. Lalu kita ganti di sini continue-nya dengan pass. Kita ganti dengan pass. Lalu setelah itu kita eksekusi atau kita jalankan coba. Nah, kita oke-kan. Nah, inilah yang terjadi. Dia tidak akan terjadi apa-apa. Jadi perulangan ini normal-normal saja, tidak ada yang di-skip. Nah, tidak ada yang di-skip di sini. Jadi gunanya dari pass ini adalah jika kita ingin Python mengabaikan suatu kode yang kita tulis, biasanya pass ini ditulis saat ada kode yang belum lengkap. Namun tetap kita tulis. Namun misalkan di sini di program ini misalkan for-nya di sini kita lihat di programnya seperti ini kan. Coba kita hapuskan semua, kita hapuskan ini. Kita gantikan dengan for. Yang mana kita hapus dulu untuk contoh mensederhanakan perulangan programnya. Jadi mari kita jalankan. Setelah kita hapus, kita jalankan. Kita oke kan, maka hasilnya itu seperti ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 8. Dia tidak ada perubahan apapun. Jadi pas itu hanya kita gunakan jika kita membuat statement yang belum lengkap. Nah, namun karena kita masih bingung mau menuliskan apa untuk sekarang ini, maka sekarang kita bisa memberikan perintah ke Python-nya untuk mengabaikan yang for ini dengan menuliskan statement pass. Nah, jika kita jalankan tetap sama hasilnya, maka hasilnya kita tuliskan di sini print, lalu buka kurung, kita tuliskan ini jangan lupa untuk memberikan tanda petik, lalu kita tuliskan ini perulangan, lalu kita tutup lagi dengan tanda petik, lalu tutup kurung. Lalu kita runkan, maka setelah kita runkan di sini, kita okekan. Nah, hasilnya akan tetap sama hasilnya. Setelah kita runkan, maka di for x ini, nah hasilnya itu tetap sama, maka seperti ini. Karena di sini maka di for x ini Rizky ini telah di-ignore oleh Python dan menganggapnya null statement atau tidak terjadi apa-apa walau dieksekusi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, inilah hasil yang tadi kita buat. Karena di sini di X ini Rizky, di for X ini Rizky ini telah di-ignore oleh Python dan menganggapnya null statement. Akan tidak terjadi apa-apa. Tidak akan terjadi apapun walaupun kita eksekusi. Kenapa tidak ada perubahan? Karena di sini pas ini digunakan untuk statement yang belum lengkap. Nah, kalau statement sebuah program yang kita rencanai itu belum menentukan apa aja statement yang ada di dalamnya, maka perulangan seperti ini tidak akan terjadi apa-apa. Maka dia akan normal-normal saja. Jadi untuk pengertian di pas ini hanya sampai di sini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada masukan dari kalian, silakan ketik di kolom komentar. Baiklah, untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, nantikan video saya selanjutnya.